Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, berkat nikmat hidayah dan petunjuknya, alhamdulillah, di malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah untuk bisa duduk bersama di tempat yang kita yakini dipenuhi dengan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di malam hari ini kita duduk fi baitin min buyutillah. Di malam hari ini kita duduk di acara yang mengingat hamba Allah yang termulia, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi kita duduk di malam ini bersama dengan orang-orang mulia, yaitu para guru, para ustadz, para kiai, orang-orang tua kita. Ditambah lagi malam ini kita membasahi lidah kita dengan banyak bersolawat kepada hamba Allah yang termulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yakin dengan acara tempat seperti ini, insya Allah menjadikan kita semua mulia di dunia wal akhirah, menjadikan kita mulia di sisi Allah dan juga mulia di sisi makhluknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa untuk selalu kita sampaikan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umatnya yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para guru, para asatidz, orang-orang tua kami yang cukup banyak hadir di tempat kita di malam hari ini, baik yang berada di belakang saya, kanan saya, kiri, dan juga yang di depan, atau mungkin yang di luar dari masjid yang kita cintai. Walaupun kita tidak sebutkan nama mereka satu persatu, tapi insya Allah semua para guru-guru kita, para asatidz, para hujjah, orang-orang tua kita, tokoh-tokoh masyarakat kita semua diberikan panjang umur, diberikan sehat wal afiat, dimudahkan segala urusannya dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Hanif Al-Ustadz Haji Hasbullah, kemudian guru kita bersama Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badrul Zaman MA sebagai Ketua MUI Kota Depok, kemudian guru kita yaitu Ustadz Haji Ahmad Fauzi Basalam Adilsi, dan juga guru-guru yang lainnya. Semoga semuanya diberikan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Dan segenap hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita berkumpul dari tadi ba'da isya, bahkan panitia bekerja bukan dari tadi tapi dari beberapa hari sebelum hari ini, bekerja luar biasa. Apa yang kita lakukan ini tidak lain dan tidak bukan supaya kita menjadi orang yang mendapatkan keberuntungan dunia wal akhirah. Betul apa tidak? Kita semua begini melakukan ini sampai jam 11 belum selesai, supaya kita dapat keberuntungan dunia wal akhirah. Kita meninggalkan tempat tidur kita, kita tinggalkan rumah kita, bahkan ada yang duduk saya lihat di pinggir jalan, tidak lain dan tidak bukan dia jadi orang yang beruntung dunia wal akhirah. Oleh karena itu, semoga apa yang kita lakukan ini menjadi sebab kita dapat keberuntungan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Di malam hari ini saya ingin ngasih 4 resep, 4 kiat, 4 cara supaya kalau kita lakukan ini jadi orang yang beruntung dunia wal akhirah. Siap apa tidak kira-kira? 1.
materi 4 ini satunya 20 menit. Berarti kalau kali 4 jadi berapa? Ngantuk nggak kira-kira? Ini lemas ini mas. Ya udah kak, kita 10 menit dan 10 menit. Berarti 10 menit kali 4 40 menit. Ngantuk apa tidak? Siap apa tidak kira-kira? Kalau disuruh 5 menit, bingung saya ngomong 5 menit. Insya Allah yang ngantuk nggak apa-apa. Cari sendera, nyender aja nyender nggak apa-apa. Insya Allah pahalanya tetap dapat. Cuma ilmu nggak dapat. Tapi kalau pahala tetap dapat, berkahnya tetap dapat insya. Karena memang di acara-acara seperti ini rawan ngantuk, itu biasa. Kalau ditanya kenapa sih orang kalau di majelis ilmu majelis diri suka ngantuk, padahal dulu sebelah hadroh semenceng-menceng ini ngantuk juga. Memang kalau saya bilang ini imbas dari hadis Nabi yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari Abu Hurairah yang begitu panjang, salah satu penggalannya majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu illa nazalat alaihim sakinah, diturunkan ketenangan. Ini orang ngaji taklim turun tenang, gara-gara tenang jadi ngantuk dia. Tapi nanti bubar seger lagi biasa. Itu mah pengajian biasa. Kalau sudah assalamualaikum mulai udah mata itu mulai berat. Wabillahi taufik baru seger biasa. Saya jarang dapetin wabillahi taufik ngantuk. Wassalamualaikum segernya. Salam biasanya mulai ngantuk. Kenapa sih begitu? Sakinah. Allah berikan ketenangan. Makanya saya bingung kalau ada orang Islam nggak bisa tidur, gampang banget hadir ke majelis ini. Insya Allah jadi apa? Tenang. Emang gara-gara tenang dia bisa tidur. Orang bisa tidur itu gara-gara tenang. Dan tenang itu memang yang besar. Allah itu bilang, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Disebut nama Allah, disebut Rasul, tenang hati, udah nyaman. Makanya nggak usah pusing-pusing kalau nggak bisa tidur. Hadirin di sini, insya Allah bisa tidur. Tapi jangan niat, yang penting jangan niat tidur. Kalau kita datang ke taklim tidur nggak apa-apa. Orang yang hadir begini Pak Kabul kita suruh doni, walaupun baru ngantuk baru nyampe itu ngantuk. Bubar-bubar wabillahi taufik seger. Apa-apa udah. Karena orang yang hadir di tempat seperti ini apa kata Sufyan dari apa? Sufyan, yaitu dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikatakan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Itu ketika menafsirkan ayat hadis tadi, siapa yang dikehendaki baik Allah berikan pemahaman dalam ilmu agama. Maksudnya apa? Siapa yang dikehendaki baik digampangkan hadir ke majelis ini. Berarti yang hadir ini semuanya orang baik insya Allah. Jadi jangan suudon sama orang yang hadir ke majelis ini, karena dia datang itu dikehendaki oleh Allah. Karena di situ hadisnya siapa yang dikehendaki oleh Allah diberikan pemahaman agama. Subhanallah. Berarti yang membuat kita datang ke majelis ilmu seperti ini Allah Subhanahu. Makanya yang datang ini orang-orang khair insyaallah. Tapi kalau usah isyadu bi al-mu'min al-khair. Ini lewat urusan bisa. Ini orang-orang baik semua insya. Makanya yang ngantuk-ngantuk dikit nggak apa-apa nyender. Karena materi kita agak lumayan. Tapi insyaallah nggak lebih dari jam 11 lewat dikit atau jam 11 paling panjang insya. Makanya saya tanya, kira-kira masih siap apa tidak? Masih siap duduk sampai habis? Karena nanti ada guru kita yang akan menutup doa di acara kita. Dan kata Rasul, siapa yang mau dapat sempurna di dalam ibadah harus sampai selesai ditutupnya. Jadi kalau belum selesai pun nggak setengah saya. Man shalla ma'al imam hatta yansarifa. Siapa yang sholat sama imam sampai imam selesai, pahalanya bulat sempurna. Ngaji kalau belum ditutup doa jangan pulang. Tapi kagak enak, udah nyender aja nyender. Saat ngaji saya nggak apa-apa, udah duduk aja sampai selesai.
Karena kalau kita sampai bubar ditutup dengan doa sempurna pahala kita. Insya Allah dimukakan orang mengaji semua sekalian. Insya Allah ahli Depok terkenal ahli majelis ilmu. Insya Allah. Apa sih? Ya Allah, supaya kita bisa beruntung dunia wal akhirat, tentunya amalan yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Ini Bapak Ibu bisa kita buka surat Al-A'raf di ayat 157. Ayat ini panjang, tentunya saya tidak bahas, saya ambil hanya akhirnya saja. Di surat Al-A'raf ayat 157, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Orang-orang yang mengikuti Nabi yang ummi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu Nabi ummi. Ummi itu apa sih? Nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nabi kita Nabi Muhammad. Oh, kalau begitu saya mau itu sunnah Nabi lah. Saya nggak mau bisa baca, nggak bisa nulis. Benar apa enggak gitu? Ada jamaah nggak mau taklim, nggak mau bisa ngaji, nggak bisa baca. Nabi dia ummi. Kita kan cinta Nabi. Kata Imam Syafi'i, "Lau kana hubbuka shadiqan la aqatahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kata Imam Syafi'i yang lahir 150 meninggal 204 pernah bilang begitu, seandainya cintamu betul, kamu akan mencintai siapa yang kau cintai. Oh, siapa saya cinta Nabi, maka saya nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Lain. Ini Nabi ummi khusus untuk Nabi Muhammad. Umatnya nggak boleh ummi. Umatnya harus belajar, umatnya harus ngaji, biar pinter baca, biar pinter nulis. Kalau Nabi Muhammad itu keistimewaan Rasulullah. Nabi nggak bisa baca, nggak bisa tulis, justru itu kemuliaan. Kenapa? Sehingga tidak bisa dituduh. Karena dulu ada orang yang menuduh, oh Nabi itu buat Al-Quran itu karangan sendiri. Maka kita bisa tolak. Bagaimana Nabi bisa karang Quran? Orang yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ada lagi yang nuduh, oh jangan-jangan Quran itu buatan Nabi Muhammad nyontek, ngejiplak, plagiat. Dari mana? Dari Taurat dan Injil. Dari mana Nabi Muhammad bisa ngambil dari Taurat dan Injil? Nabi ngambil dan dulu pernah belajar dari pendeta Bahiro. Nah, kalau kita belajar sejarah, Rasul pernah ketemu dengan Bahiro. Itu pendeta. Nabi mungkin juga ngambil dari Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal juga pendeta. Jangan-jangan ngambil dari pendeta terus disimpulkan buat Al-Quran. Nabi Muhammad nggak bisa baca, Nabi Muhammad nggak bisa nulis, mana mungkin nyontek dari kitab Taurat atau Injil. Ini kemuliaan untuk Nabi Muhammad. Yang ketiga, Nabi ummi aman. Kenapa? Karena di sebelah Nabi Muhammad selalu ada pendampingnya. Siapa? Malaikat Jibril. Nabi Muhammad kalau ada masalah turun malaikat Jibril. Rasul SAW. Nah kita ummi, nggak ada pendampingnya, diobong-obongin orang terus kita dituduh-tuduhin orang terus karena kita nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Oleh karena itu insya Allah kita selalu semangat ngaji di masjid yang kita cintai. Alhamdulillah ada majelis ilmu yang diajarkan sama guru-guru kita. Insya Allah hikmah dari maulid ini tambah rame yang ngaji, insya Allah tambah rame majelis taklimnya, amin ya rabbal. Nah itu Rasulullah Nabi ummi alladzi yajidunahu maktuban indahu fit Taurat. Nama Nabi Muhammad sudah terkenal di dalam kitab Taurat. Para Bani Israel, Yahudi zaman dulu, Yahudi yang beriman dengan Nabi Musa, itu mereka kenal Nabi Muhammad. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sering baca di dalam kitab Taurat cerita tentang Nabi, sampai